jelaskan dulu awal dari permasalahan ini. Ya. Kenapa hingga terjadi ada pelaporan? Iya. Terima kasih. Awal pertama dengan adanya pelaporan tersebut karena saudara inisial J menuduh saya mencuri air dan dia sudah memfitnah saya, menuduh saya, dan beliau ini sudah eh, apa tanpa pemberitahuan saya untuk masuk ke rumah orang tua saya tanpa tanpa permisi, tanpa izin. Dan beliau juga ini sudah artinya sudah melanggar karena apa? Menyebarkan video di dalam grup. Jadi orang yang tidak tahu jadi tahu gitu. Nah, karena hukum yang ada di perusahaan PDAM itu sudah ada. Artinya kalau ada video untuk tentang masalah pelanggan air itu tidak boleh masukkan ke publikasi. Berarti privasi Privasi. pelanggan ya yang dilanggar oleh Betul. si inisial J. Iya. Seharusnya dia harus konfirmasi dulu dengan saya, bisa nggak di share atau gimana gitu. Nah, cuma beliau ini langsung aja nge-share tanpa izin saya. Nah, dari situlah awal mulanya. Tapi apakah memang ada peristiwa itu? Peristiwa mengenai dugaan pencurian air? Kalau untuk dugaan pencurian air, saya kira itu tidak ada. Karena sebelum itu saya sudah membayar tagihan tersebut, yaitu PDAM. Nah, dan itu juga pas sesudah membayar uang tagihan PDAM, itu baru saya mengetahui karena itu ada terjadi pencurian air. Itu pun tanpa pemberitahuan saya. Berarti nggak ada konfirmasi dari pihak PDAM ke masnya sendiri sebagai anak pemilik rumah itu ya, bahwa Betul. terjadi pencurian air. Betul. Betul. Jadi abang tahunya dari mana? Ada pencurian, pencurian. Dari WA Group. Dari situ ya? Iya, iya. Videonya juga tahunya dari situ? Iya, betul. Dari WA Group. Dan saya pun kaget. Kenapa kok masuk ke rumah orang tua saya, sementara rumah orang tua saya ini kan posisinya kan kosong. Tidak ada orang. Dan pagar dan rumah itu juga posisinya tuh ditutup, digembok. Dan tiba-tiba petugas PDAM dan ketua RT 51 Perumnas itu masuk ke perkarangan rumah orang tua saya tanpa konfirmasi yang punya pemilik. Dari PDAM dia ada komunikasi dengan ketua RT-nya ya? Ada, iya. Dia bersama-sama ke sana. Sama-sama, saya lihat. Ada konfirmasi sama si pemilik. Betul, iya. Posisinya untuk pencurian air itu, apakah dugaan pencurian air itu apakah memang di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumah? Di dalam perkarangan rumah, tapi itu di pagar. Posisinya di pagar gembok. Pipa menempel di pagar. Betul, di dalam pagar. Iya, di dalam pagar. Alasan melaporkan? Alasannya saya melapor ini karena saya sudah dituduh mencuri air. Itu yang pertama. Kedua, saya difitnah sudah mencuri air itu sudah berkali-kali, sebanyak 2 kali. Itu yang kedua. Terus ketiga, saya perusahaan PDAM tersebut tanpa pemberitahuan atau permisi kepada yang tuan rumah untuk memasuki perkarangan rumah saya, rumah orang tua saya, tanpa izin. Kemarin, Mbak, tanggal 20 berapa, Mbak? 28. Tanggal 28 bulan November. Nah, setelah pelaporan dari Polres sendiri, ada tindakan nggak dari Polresnya mungkin ke depan akan melakukan mediasi dengan si terlapor ini atau seperti apa? Masih dalam lidik. Iya, karena sebelumnya saya melapor PDAM tersebut bernama inisial J, dia sudah melapor saya terlebih dahulu. Nah, karena saya dilapor, makanya saya lapor balik, gitu.
sebelumnya pernah ketemu ya? Sebelum Mm-mm. saling lapor. Sebelum saling lapor ini ada pernah pertemuan nggak? Ketemu. Setelah Ah, masalah ini Oke, ya. Sebelum pertemuan itu tidak ada. Tidak ada. Itu pun di dalam grup tersebut aja. Kemarin saya di dalam grup tersebut sempat cekcok sih. Artinya sempat ribut di dalam WA grup dan sempat itu juga apa saling memaafkan dan tidak mengulangi kembali gitu. Namun si inisial J ini melapor, artinya memperpanjang masalah ini. masalah ini. Da- Dari Iya, baik. seperti apa Mas menanggapi kasus? Ya, itu. Jadi beliau ini sebenarnya melapor hanya untuk ibaratnya meluruskan lah bahasanya agar tidak ada fitnah atau tuduhan-tuduhan begini kan. Karena kalau dibiarkan dia merasa membenarkan hal ini. Jadi dia lakukanlah laporan ini untuk biar hukum yang menindakkan bahwasanya benar tidaknya hal tersebut. Jadi memang dia fokus kepada pencemaran nama baik, fitnah dan hoax itu ya bahwasanya hal tersebut tidak benar untuk diklarifikasi begitu. Ke depan ketika misalnya ada mediasi antara dari Polres, Ya. ada upaya mediasi, Oh, apakah pasti. proses hukumnya akan berhenti di Iya. situ atau tetap berlanjut dari laporan awal? Iya, biasanya kan memang pasti ada namanya restoratif justice bahwasanya dilakukan mediasi kan banyak terhadap kedua belah pihak. Namun memang kemarin beliau sebelum melakukan pelaporan sempat mengklarifikasi ke teman-teman inisial J itu langsung di perusahaannya, namun tidak ketemu. Saat dilakukan dan hal itu diketahui bahwasanya beliau dilaporkan dan posisi beliau kemarin dinas masih di provinsi kan, kebetulan beliau salah satu pegawai Satpol PP kan yang berdinas di provinsi itu. Jadi setelah balik ini baru beliau melakukan pelaporan balik dengan hal pencemaran ini, karena beliau di media sosial itu disebut namanya dan sebagainya dari terlapor ini. Itu kalau untuk mediasi itu sendiri sebenarnya kita juga berharap nanti polisi melakukan hal itu kan, untuk kan karena dari polisi sendiri juga akan mengklarifikasi ke pihak terlapor kan dan beberapa orang yang mengetahui hal ini kan gitu. Jadi memang nanti akan dikonfirmasi kembali oleh pihak kepolisian kepada pelapor jika ada upaya-upaya itu begitu. Harapannya dengan laporan ini apa? Kalau untuk harapan saya untuk pelapor ini adalah sebagai pembelajaran bagi si pelaku agar tidak akan terulang lagi kembali untuk seperti pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, cukuplah saya yang jadi korban dari fitnah, dari pencemaran nama baik saya, sampai tidak ada konfirmasi untuk masuk ke perkarangan rumah orang tua saya. Menjadi pembelajaran lah buat ini. Memberikan efek jerah. Iya, memberikan efek jerah baik untuk itu bagi si personal pelaku pegawai tersebut. maupun perusahaannya. Iya.